Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng masih dengan aplikasi invoice atau penjualan untuk toko sembako ya, atau toko kelontong atau toko swalayan. Nah, di sini kita menggunakan masih dengan Excel. Ada 4 lebih ya ini. Ada beberapa sheet ya yang kita gunakan. Pertama ada sheet welcome, kemudian sheet pelanggan. Sheet welcome ini untuk setting kita ya. Kemudian pelanggan, ini daftar pelanggan kita. Kemudian ada daftar barang di sheet barang. Sheet faktur adalah tempat kita untuk membuat struk. Kemudian data penjualan setelah struk itu tercetak atau tersimpan itu akan masuk ke sini. Barang-barangnya akan masuk ke sini dan data transaksi ini per invoice akan tercatat di sini. Nah, di sini fiturnya untuk data penjualan ada item terjual berapa pieces, kemudian pemasukannya dan total keuntungan bisa kita lihat. Dan bisa kita filter ya, per tahun, per bulan atau per tanggal berapa kita bisa lihat. Oke, di sini kita setting dulu di sheet welcome. Nah, di sheet welcome ini kita isi untuk nama toko, kemudian alamat toko. Nah, untuk alamat toko ini untuk membuat 2 baris. Nanti itu akan muncul di faktur di sini. Misalnya ini Jalan Bandorejo Kepanjen. Nah, ini enter Kabupaten Malang. Nah, itu kita lakukan dengan cara ALT enter ya ketika ngetik. Ya, ketika ngetik kita ALT enter, kemudian akan jadi baris kedua. Terus nomor invoice awal kita masukkan nomor invoice awal yang kita inginkan, misalnya nomor 1. Kemudian kasir, ini kita yang membuat struk ya. Shift-nya berapa, terus poin setiap belanja. Nah, di sini ada fitur poin ya, poin per belanja. Misalnya belanja 25.000 mendapat 1 poin dan kelipatannya. Nah, misalnya 75.000 dapat 3 poin dan seterusnya ya. Kemudian nama printer. Nah, ini fitur baru ya. Untuk nama printer kita bisa menuliskan nama printer langsung di sini. Syaratnya apa? Ketika kita nulis nama printer itu usahakan sesuai dengan nama printer yang muncul di sini. Nah, di dialog print itu munculnya printer apa? Nah, kita tuliskan. Kalau saya mau mencoba pakai Epson L3110 series ya, ini statusnya ready. Nah, ini sudah, ini ready. Saya masukkan aja di sini. Nah, di sini ada langsung print. Ini bisa dipilih simpan PDF atau print. Ya, jadi kalau dipilih print itu akan mengirim perintah print ke dalam printer yang kita miliki. Kalau menyimpan PDF berarti akan jadi PDF, tidak akan tercetak dengan printer. Nah, ini fiturnya begitu di aplikasi kita ini. Saya mau cetak aja ya, print. Oke, ini sudah selesai. Kemudian sheet pelanggan. Sheet pelanggan ini kita bisa menambahkan, mengedit, menghapus. Kalau mau mengedit, menghapus, tinggal klik aja salah satu ya yang mau diedit. Misalnya ini alamatnya. Nah, begitu sudah teredit. Nah, ya. Jadi dipilih mana yang mau edit. Kalau mau hapus ya ini tinggal diklik salah satu, kemudian klik hapus. Kalau dipencet yes, nanti akan hilang terhapus. Seperti ini. Kalau mau nambah, klik aja tambah. Nanti masukkan kode member, nama member di sini, masukkan input secara manual. Kalau sudah, klik tambah. Nah, kode member ini harus berbeda ya dengan kode member yang sudah ada. Ini karena untuk jadi pengenalnya. Nah, di sini ada fitur untuk mengurutkan. Misalnya data pelanggan mau saya urutkan menurut apa? Kode. Ini bisa dipilih ya, kode nama poin. Misalnya saya mau melihat kode dulu. Nah, ini sudah urut kode 1, 2, 3. Untuk nama misalnya ini CBAA. Nah, ini saya mau urutkan sesuai nama. Kita pilih kemudian klik urutkan. Nah, ini sudah urut ya sesuai nama. Sesuai poin misalnya. Nah, di sini poin kita urutkan. Nah, ini akan urut dari poin yang paling banyak. Ini memudahkan, misalnya nanti akan ada pembagian hadiah ya untuk pelanggan yang poinnya banyak. Nah, begitu. Kemudian di sheet barang. Nah, sheet barang ini kita bisa masukkan kodenya atau barcode ya. Biasanya toko swalayan itu kan pakai barcode. Nah, kita bisa masukkan di sini. Kemudian nama barang, merek, suppliernya, PT apa, kemudian harga pokok penjualannya. Ini kalau orang Jawa bilang harga kulaknya atau harga belinya.
harga jualnya ke konsumen kita, kemudian harga grosir. Nah, harga grosir ini biasanya kan dalam pembelian tertentu dapat harga grosir ya. Misalnya ini harga jual ke konsumen kalau satuan 3.000, untuk grosirnya 2.500 kalau beli 2 atau lebih. Nah, gitu. Jadi ini bisa di-set, bisa harga grosir dan juga harga satuan. Nah, enak ya. Ini tanpa harus susah-susah ya, tinggal kita masukkan sini aja. Terus dan ada stop ya terakhir. Ada tombol-tombolnya, tambah untuk menambah barang. Nah, sini dimasukkan kodenya harus beda dengan kode yang sudah ada. Kemudian edit ini ke yang mau diedit ya, misalnya mana ya, ini mereknya mau saya edit, misalnya kayak gini. Hapus, mau menghapus barang misalnya klik aja kodenya atau nama barangnya, kemudian klik hapus, nanti yes, akan hilang barangnya. Kemudian ada stop. Nah, stok ini kalau barang masuk ke gudang nih baru, misalnya kecap manis A pounds, ini datang lagi barang, kita sudah kulak lagi atau kita beli lagi, ada 20 stok ya masuk ke gudang, kita tambahkan aja 20, klik OK, 30 jadi 50. Ini sangat gampang ya. Kemudian ada fitur urutkan. Di sini berdasarkan macam-macam, misalnya kode mau saya urutkan dari kode yang awal nomor 1. Nah, kayak gini. Ada secara nama ya, tinggal di supplier, tinggal dicari aja stok, misalnya stok kita urutkan yang paling rendah, stoknya ada di atas. Gunanya untuk misalnya kita mau beli ya, mau supply lagi barang itu, mau nambah barang, kita bisa urutkan stok, nanti mana yang mau ditambah langsung bisa terlihat karena tempatnya paling atas. Nah, itu ya untuk sheet barang. Kemudian sheet faktur. Nah, sheet faktur ini ada berapa ini? 5 tombol ya yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Yang pertama ada tombol customer. Ini plus customer ini untuk menambahkan pelanggan yang ada. Karena ini merah, masih merah, pelanggannya masih kosong. Kalau kita klik, nah karena masukkan barang dulu. Syaratnya masukkan barang, kita coba ya, kode barang. Kita bisa ketik di sini atau bisa di nama barang. Kecap. Nah, ini keluar kecap. Terus kita klik salah satu, kemudian pilih barang, masukkan jumlah 10 misalnya. Oke. Nah, akan muncul di sini. Oke, sudah muncul ya. Kalau mau kita harus pilih pelanggan dulu. Nah, maka kita pilih customer, tambah customer. Mau di sini langsung bisa, atau mau di nama Alfa ya, pilih. Nah, sudah masuk seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa klik ini bayar atau kosongkan atau koreksi. Kosongkan itu gunanya untuk mengosongkan semua barang. Kalau kita klik yes, maka akan jadi invoice baru. Ini kita masukkan lagi ya, cari barangnya kecap tadi. Nah, untuk tombol koreksi ini merah, gunanya dalam mengoreksi jumlah dari barang yang ada di invoice atau di struk. Misalnya kecap manis B ini harusnya belinya jangan 10 tapi 5, maka kita bisa koreksi tombol merah ini, klik, kemudian kita klik barangnya, kemudian masukkan ya 5, ganti jumlah. Setelah sudah diupdate, kalau sudah, kita akan bayar ya. Nah, bayar ini akan memunculkan form pembayaran seperti ini. Nanti kita akan coba untuk cetak ya, simpan dan cetak. Nah, di sini saya sudah sedia ada printer Epson. Nah, ini Epson printernya seperti ini, printer biasa. Ya, ini kita masukkan jumlah dibayarkan 2.400. Jika kembalian sudah hijau kayak gini, tinggal kita klik cetak. Nah, klik cetak, nanti dia aplikasinya akan merespon ya seperti ini, kemudian kirimkan data ke dalam printer. Nah, akan keluar nah, akan keluar seperti ini ya, struk belanja nomor 001. Oke,
dan data tersimpan ya. Kita lihat data penjualan di sini, data penjualan seperti ini. Data transaksi, ini ada keuntungan nih, sudah keuntungan 150. Data transaksi, nah ini ada satu transaksi total pemasukan 2.400. Nah sudah, kita mau buat faktur baru ya. Baik, sekarang kita akan membuat struk lagi. Nanti kita akan cetak dengan menggunakan printer thermal ya. Ini seperti yang ada di layar kita ini. Ini printer thermal BJPRT PT210 ya. Saya sambungkan dengan kabel USB micro atau cas-casan HP. Nah, biasa untuk membuat struknya kita masukkan customer dulu. Customernya namanya Beta misalnya ya. Ini nomor struknya 2 ya, 002. Barangnya kita masukkan, beli apa ya, mie misalnya, mie rebus. Misalnya jumlahnya berapa, 2. Nah sudah masuk seperti ini ya. Sebelum kita cetak, kita lihat dulu di dialog print. Nah di sini yang aktif adalah ini pos 58 printer kurung buka 2 kurung tutup. Nah ini ready, kita tuliskan di sini. Nah, jadi harus kita ganti pos 58 printer kurung buka 2 kurung tutup. Nah ini harus sama ya nama printernya. Kita coba lihat lagi di dialog print. Pos 58 printer 2. Nah seperti ini sudah. Oke, sudah. Kalau sudah kita ganti, kita kembali ke faktur. Ingat, ini harus diganti nama printernya sesuai. Nah, kalau sudah, kita klik bayar ya. Kita klik bayar dan selanjutnya kita tulis nominal pembayarannya. Misalnya uangnya 100.000 lah. Nah, ini ya, 100.000. Kalau sudah, kita klik simpan dan cetak ya. Ini masih proses, keluar. Ini maaf. Nah ini ya 002 toko pendowo, tunai 100.000, kembalian 38. Nah ini kalau mau pakai printer yang thermal, ini karena printer thermalnya 58 mili, maka ya hasil cetakannya kecil. Nah, kalau misalnya pakai printer yang 8 mili, hasil cetakannya akan menyesuaikan. Yang penting syaratnya adalah mengganti nama printernya di sini dan langsung print ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Oh ya, sebelum ditutup ya, ini data penjualan ini sudah masuk, data transaksi juga sudah masuk. Ada satu fitur nih, saya lupa ini, untuk cetak ulang. Nah ini misalnya data transaksi sudah lampau ini beberapa bulan yang lalu, mau kita cetak ulang bisa, atau pelanggannya sudah pergi, kita mau cetak lagi bisa. Caranya bagaimana? Di data transaksi ini, kalau data penjualan ini kan adanya seperti ini. Ini hanya kita bisa lihat ini berdasarkan bulan. Kalau mau berdasarkan tahun seperti ini, lihat data. Dan 2020 nggak ada. 2022 akan muncul tahun 2022. Tanggal 5 misalnya. Lihat, nah, nggak akan ketemu ya. Ini berdasarkan kategori yang kita berikan di sini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kayak tadi, lihat dan reset. Kita bisa cetak ulang invoice atau struk yang sudah tercetak sebelumnya. Caranya bagaimana? Caranya kita cetak ulang. Klik tombol seperti ini, nanti akan muncul ya, daftar invoice-nya. Kita klik ya. Saya mau klik ini yang nomor 1 tadi. Terus klik cetak ulang. Nah, di sini akan muncul halaman cetak ulang. Nah, sekarang kita lihat
seperti ini sudah masuk, kemudian kita klik cetak. Nah, ini akan tercetak dengan printer, nah, ini 001 ya, ini akan tercetak. Kalau sudah, kita silang aja. Oke, itu saja. Terima kasih banyak, dan maaf suasananya lagi hujan jadi seperti ini ya. Sampai jumpa, tugas enteng.